Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun Anda berada. Kembali kali ini kita belajar di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Kali ini kita akan belajar mengenai pasar dan harga, dan pada kesempatan kali ini didampingi oleh saya, Bapak Widadi Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 32 Surabaya. Dan selalu Bapak ingatkan, selalu melaksanakan protokol COVID-19, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker apabila keluar rumah. Anak-anakku yang saya cintai, pada kali ini kita belajar mengenai pasar dan harga. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah proses pembelajaran ini nanti, kalian bisa menjelaskan pengertian dari pasar. Yang kedua, menyebutkan unsur-unsur pasar. Yang ketiga, menyebutkan fungsi pasar, kemudian jenis-jenis pasar, dan menjelaskan pengertian harga. Namun demikian, sebelum kita lebih lanjut mempelajari mengenai pasar dan harga, baiklah kita jalan-jalan dulu melihat pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Baik, setelah kita melihat gambar-gambar pasar yang ada di sekitar kita, yang pertama, apa toh yang dimaksud dengan pasar itu? Pengertian pasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian pasar secara umum. Pengertian pasar secara umum bisa dilihat di seperti ini. Fokus pengertian pasar secara umum yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya pasar menurut pengertian umum atau pengertian sehari-hari itu adalah suatu tempat. Tempat untuk apa? Tempat bertemunya penjual. Penjual sama siapa? Penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga pada pasar pengertian secara umum ini, pasar itu ada 5 unsur atau 5 unsur pasar. Yang pertama, ada tempat. Yang kedua, ada penjualnya. Yang ketiga, ada barangnya. Yang keempat, ada pembelinya. Dan yang terakhir, terjadi transaksi jual beli. Bayangkan apabila ada tempat tapi tidak ada penjualnya, jelas tidak akan terjadi pasar. Ada tempat, ada penjual, tapi belum ada pembelinya, juga tidak terjadi pasar. Ada tempat, ada penjual, ada pembeli, tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Tentu saja tidak terjadi adanya pasar menurut pengertian secara umum. Namun demikian, pengertian pasar ini tidak hanya pengertian secara umum,
ada pengertian pasar secara luas. Coba kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada pasar pesawat terbang. Siapakah yang menjadi pasar pesawat terbang? Yang menjadi pasar pesawat terbang yaitu masyarakat yang memerlukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang singkat, tentu saja dengan mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi. Contoh lagi, pasar perguruan tinggi Fakultas Kedokteran. Siapa yang menjadi pasar adalah mereka lulusan dari SLTA. Jadi menurut pengertian luas, pengertian pasar menurut arti luas yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran akan barang maupun jasa. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai fungsi pasar. Coba diperhatikan di sini. Pasar fungsinya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fungsi distribusi. Kita lihat gambar di sini. Yang dimaksud dengan distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang maupun jasa dari produsen penghasil kepada konsumen atau si pemakai. Sedangkan fungsi pasar yang kedua yaitu fungsi promosi. Yang dimaksud dengan promosi yaitu memperkenalkan produk atau hasil kepada masyarakat luas agar produknya itu nanti dikenal di masyarakat dan bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi di pasar seorang produsen bisa memperkenalkan produknya sehingga produk tersebut bisa diketahui atau dikenal oleh masyarakat dan masyarakat mengetahuinya, tertarik dan melakukan pembelian. Sedangkan fungsi pasar yang ketiga yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Gimana prosesnya? Di mana pasar itu tempat si produsen memasarkan barangnya, pembeli membeli barangnya, terjadi transaksi jual beli melalui tawar menawar, terjadilah kesepakatan harga dari tawar menawar tersebut yang disebut harga pasar. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan belajar kita kali ini, lanjutan mengenai pasar dan harga. Untuk selanjutnya akan kita pelajari yaitu mengenai jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Menurut wujudnya, pasar dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar nyata atau sering disebut pasar konkret. Yang kedua, pasar tidak nyata atau pasar abstrak. Apa perbedaan kedua pasar tersebut? Kita lihat di sini. Ini adalah pasar nyata. Kata kuncinya pasar nyata atau pasar konkret yaitu di pasar tersebut terdapat barang yang diperjualbelikan sehingga antara si penjual dengan si pembeli ketemu langsung dan di situ terdapat barang yang dipasarkan. Karena di situ barangnya nyata yang ada di pasar tersebut, maka pasar seperti ini disebut pasar nyata atau pasar konkret. Jenis pasar menurut wujudnya yang kedua yaitu pasar tidak nyata atau sering disebut pasar abstrak.
namanya saja abstrak, tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat apanya? Barangnya. Jadi pasar abstrak yaitu pasar di mana di pasar tersebut tidak tersedia barang yang diperjualbelikan, tetapi hanya berupa contoh atau gambar-gambar saja. Sebagai contoh, ini ada pasar abstrak. Kalau kalian belanja melalui Shopee, maka di situ kamu bisa melihat barangnya hanya melalui gambar-gambar yang bisa dilihat melalui internet. Maka pasar online yang seperti ini dikategorikan pasar abstrak. Yang kedua, jenis pasar menurut barang yang diperdagangkan. Ada dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi yaitu pasar yang memperjualkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contoh di sini ada nih pasar, ini namanya pasar kebutuhan sehari-hari atau pasar konsumsi. Kalau kalian belanja ke Alfamaret atau ke pasar-pasar yang lain yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar menurut barang yang diperdagangkan adalah pasar produksi. Maksudnya produksi itu menghasilkan suatu barang. Jadi pasar produksi itu pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk melakukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya di sini. Ini ada pasar yang memperjualbelikan mesin-mesin jahit. Tentu saja mesin jahit ini digunakan untuk proses lebih lanjut. Kemudian jenis pasar yang ketiga yaitu menurut luas jaringan distribusinya. Menurut luas jaringan distribusinya, pasar itu dibagi menjadi 4. 1. Pasar lokal. Pasar lokal itu di mana pasar yang datang ke tempat tersebut hanya orang-orang mungkin satu provinsi. Yang kedua, pasar nasional, di mana di pasar tersebut yang datang melakukan transaksi jual beli orang-orang meliputi satu negara. Yang ketiga, pasar regional. Pasar regional yaitu pasar di mana masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di situ mungkin meliputi Asia Tenggara, Eropa Barat atau yang lain. Yang terakhir yang paling luas yaitu pasar internasional. Contohnya Pak, pasar internasional. Contoh ada pasar tembakau yang ada di Jerman. Menurut waktu penyelenggaraannya itu maksudnya kapan pasar itu dibuka? Menurut waktu penyelenggaraannya, pasar itu dibedakan menjadi 1. Pasar harian. Kalau kalian melihat pasar yang ada di sekitar kalian, kebanyakan pasar itu adalah pasar harian. Kenapa? Karena dibuka setiap hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar di mana diselenggarakan seminggu sekali. Sekarang memang sudah jarang, tetapi terutama masyarakat Jawa yang ada di desa-desa itu masih ada pasar yang dibuka seminggu hanya sekali. Karena masyarakat Jawa itu mengenal hari pasaran Pon, Pade, Kliwon, Legi, Pahing. Ada pasar hewan seperti ini yang dibuka hanya hari Pon saja, atau hari Wage saja, atau hari Pahing saja. Itu disebut pasar mingguan. Jenis pasar menurut waktunya yang berikutnya adalah pasar bulanan. Yang dimaksud dengan pasar bulanan yaitu pasar di mana dibuka hanya sebulan sekali. Apakah ada
ada. Misalkan saja pasar hanya dibuka pada malam bulan purnama, sehingga 1 bulan hanya dibuka sekali. Pasar menurut waktu penyelenggaraan yang terakhir yaitu pasar tahunan. Pak, pasar setahun sekali dibuka? Ya, ini lazim di Indonesia itu banyak pasar tahunan, terutama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setahun sekali di daerah kalian mengadakan pasar memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Jadi pasar seperti ini termasuk pasar tahunan. Baik, masih ada satu lagi jenis pasar, yaitu menurut strukturnya. Namun demikian, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Sekali lagi kita belajar di rumah ilmu, saling jaga, saling bantu, mencari ilmu di rumah saja. Baik, kita lanjutkan jenis pasar yang terakhir, yaitu jenis pasar menurut strukturnya. Kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan struktur pasar. Yang dimaksud dengan struktur pasar yaitu pasar dilihat dari keadaan penjual, pembeli, dan kemampuan untuk menentukan harga. Itu disebut struktur pasar. Berdasarkan struktur pasar, pasar itu dibedakan menjadi 2, yaitu 1, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Kita lihat gambar berikut ini. Di sini yang dimaksud pasar persaingan sempurna yaitu suatu pasar di mana di pasar tersebut penjualnya banyak, pembelinya banyak, penjual boleh menjual barangnya kepada siapa saja, pembeli boleh membeli barang kepada siapa saja. Antara penjual dan pembeli bisa menentukan harga melalui transaksi jual beli atau melalui tawar menawar. Contoh di pasar ini, penjualnya banyak, pembelinya banyak, penjual boleh menjual kepada siapa saja, pembeli boleh membeli kepada siapa saja, dan transaksi jual beli dilakukan melalui tawar-menawar sehingga terjadilah harga kesepakatan atau harga pasar atau equilibrium price. Itu yang dimaksud pasar persaingan sempurna, sehingga antara penjual dan pembeli ada persaingan. Persaingan apa? Di dalam menentukan tingkat harga. Jenis pasar strukturnya yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, coba kita lihat pasar berikut ini. Ini adalah pasar listrik di Indonesia. Pasar listrik di Indonesia penjualnya siapa? PLN, PT PLN, perusahaan listrik negara. Jadi penjualnya berapa? 1. Pembelinya siapa? Banyak. Siapa? Seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, karena penjualnya hanya 1, maka harga yang menentukan adalah si penjual. Siapa si penjual? PT PLN. Jadi PT PLN seperti ini menurut strukturnya termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Baik, untuk yang terakhir
kita akan mempelajari mengenai harga. Apa yang dimaksud dengan harga? Harga yaitu nilai suatu barang yang diwujudkan dalam bentuk uang. Nah, uang kita namanya rupiah, sehingga harga itu bisa didefinisikan nilai suatu barang yang diwujudkan dalam bentuk rupiah. Namun demikian, bagaimana proses terbentuknya harga itu? Harga itu terbentuk karena pertemuan antara permintaan dan penawaran yang bisa digambarkan sebagai berikut. Ini vertikal ini saya beri simbol P, singkatan dari kata price, artinya harga. Harga rendah naik ke harga tinggi. Kemudian ini yang horizontal ini saya beri lambang I, singkatan dari kata quantity, artinya jumlah barang. Nah, kalau harga price satuannya rupiah, kalau quantity jumlah barang satuannya macam-macam, mungkin karung, mungkin kilo, mungkin ikat dan sebagainya. Nah, harga itu terbentuk seperti yang minggu lalu kita pelajari mengenai permintaan dan penawaran. Gambarnya sebagai berikut. Yang melayang dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah kurva permintaan, di mana menggambarkan harga semakin tinggi, permintaan semakin berkurang. Jadi antara harga dengan permintaan terjadi hubungan berbanding terbalik. Harganya naik, permintaan malah turun. Kemudian ini kurva yang ini adalah kurva penawaran. Saya kasih simbol S, supply. Kalau yang ini D, demand, permintaan, S, supply, penawaran. Dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menandakan bahwasanya antara penawaran dengan harga itu terdapat hubungan senilai. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Kalau yang permintaan kebalikan, harga naik, permintaan malah turun. Harga turun, permintaan malah naik. Nah, pertemuan antara kurva permintaan dengan penawaran ini dinamakan harga pasar atau equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, anak-anakku siswa kelas 7 SMP dimanapun Anda berada, di mana belajar pada kali ini menyenangkan bukan? Kita sudah belajar mengenai pasar. Untuk itu selanjutnya perhatikan Bapak Widadi SPD dari SMP 32 Surabaya akan memberikan tugas, dan tugas ini dikerjakan kemudian dilaporkan kepada guru masing-masing. Apa tugas kalian? Sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, maka tugasnya adalah sebagai berikut. Silahkan dicatat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.